Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dina dengan NIM 2301100023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu fluida. Nah, fluida itu adalah zat yang bisa berubah bentuk secara terus-menerus. Fluida bisa berbentuk zat cair atau juga zat gas. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum fisika yang berlaku pada zat cair atau zat gas. Fluida ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fluida statis, dan yang kedua, fluida dinamis. Nah, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Contohnya itu seperti air dalam gelas atau ember yang diam. Fluida statis ini dipelajari dalam cabang ilmu hidrostatika. Nah, yang kedua, fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak atau mengalir. Contohnya itu seperti air yang mengalir di sungai atau juga udara yang bergerak. Fluida dinamis ini dipelajari dalam cabang ilmu hidrodinamika. Nah, kemudian ada sifat-sifat fluida. Yang pertama, kemampuan mengalir. Sifat paling mendasar dari fluida adalah kemampuannya untuk mengalir. Molekul-molekul dalam fluida tidak terikat dalam susunan seperti pada zat padat, sehingga dapat bergerak relatif satu sama lain. Hal ini memungkinkan fluida untuk mengalir dan berubah bentuk ketika dikenai gaya. Yang kedua, tidak memiliki bentuk tetap. Fluida tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Ini berlaku baik untuk fluida cair maupun gas. Namun, fluida cair memiliki volume tetap, sedangkan gas dapat berubah volumenya. Nah, yang ketiga, kekentalan atau viskositas. Viskositas adalah ukuran ketahanan fluida terhadap aliran atau deformasi. Fluida dengan viskositas tinggi seperti madu atau oli akan mengalir lebih lambat dibandingkan fluida dengan viskositas rendah seperti air atau alkohol. Viskositas fluida dapat berubah tergantung suhu dan tekanan. Nah, yang keempat ada massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah massa fluida per satuan volume. Massa jenis fluida bervariasi tergantung jenis dan kondisinya. Nah, misalkan massa jenis air murni pada suhu 4 derajat Celcius adalah 1 gram per centimeter kubik, sedangkan massa jenis udara pada kondisi standar sekitar 0,001225 gram per centimeter kubik. Yang kelima ada kompresibilitas, yaitu kemampuan fluida untuk memampatkan atau dipadatkan. Fluida cair umumnya bersifat incompressible atau sulit dimampatkan, sedangkan gas bersifat compressible, mudah dimampatkan. Sifat ini berpengaruh pada perilaku fluida saat diberi tekanan. Nah, yang keenam, tegangan permukaan, yaitu kecenderungan permukaan fluida untuk menegang akibat gaya tarik antar molekul. Sifat ini menyebabkan terbentuknya tetesan air, gelembung sabun, atau naiknya air pada pipa kapiler. Tegangan permukaan juga memungkinkan serangga air untuk berjalan di atas permukaan air. Nah, selanjutnya tekanan fluida. Apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang diberikan pada permukaan tertentu. Tekanan bergantung pada besarnya daya. Semakin besar dayanya, semakin besar juga tekanannya. Nah, selanjutnya ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Tekanan hidrostatis itu tergantung pada kedalaman air. Semakin dalam airnya, semakin kuat juga tekanannya. Nah, selanjutnya ada hukum Pascal. Apa itu bunyi hukum Pascal? Bunyinya itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala dengan besar yang sama. Hukum Pascal menggambarkan sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa dengan adanya tekanan yang diberikan pada
Fluida statis dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama kuat. Nah, hukum Pascal ini diterapkan hanya pada fluida dan umumnya pada fluida cair. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.